Ini sudah 1 bulan berbunga dan bunganya masih bagus lur, belum ada yang rontok. Triknya biar awet berbunga, silahkan disimak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana merawat anggrek bulan yang sudah berbunga agar dia tetap awet lur. Agar dia tetap awet, bunganya agak gampang rontok. Ini udah 1 bulan pasca saya tanam di sini, pasca saya bawa ke sini ya. Ini kondisi awalnya baru mekar 1 kenop atau 2 kenop yang baru mekar. Ini udah 1 bulan, udah full mekar dan bunganya belum ada yang rontok. Ini anggrek bulan leopard, warnanya cakep, lumayan saya suka. Nah, ini juga saya repotting juga ke pot langsung ketika dia berbunga, saya repotting, tapi masih aman nih, gak ada yang rontok dan gak ada yang layu. Ini caranya kalau mau awet, kita jangan simpan di tempat yang kena hujan. Kalau untuk anggrek bulan dengan media tanam moss, ini kan awalnya media tanamnya moss, jadi tempatkan di bawah naungan, usahakan ditempatkan di bawah naungan, tapi tetap terkena cahaya matahari juga lur. Saya pakai paranet, jadi ini saya simpan di bawah paranet sekitar 50-60% cahaya matahari. Untuk penyiraman, nah penyiraman jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nyiram dia gampang rontok dan gampang busuk. Dan juga untuk penyiraman usahakan bunganya jangan kena air, jadi siram di sini aja, cukup di medianya aja, atau disemprot juga boleh, spray. Nah kayak ini kan putih-putih nih, ini saya semprot juga dengan fungisida. Jadi saya kalau pupuk seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh, jangan terlalu sering. Kalau untuk yang begini nih, saya ditambah fungisida kalau untuk saya, soalnya kondisinya di luar ruangan, rawan kena jamur. Ini di bawah naungan, cuman dia kecipratan air hujan, tapi gak secara langsung ya, gak langsung cur gitu hujan, dia cuman tampiasnya aja sedikit ke sini. Di penyiraman pun saya jarang-jarang nih, seminggu kadang 2 minggu, gak tentu kalau penyiraman, jadi dilihat kondisi media aja. Ini saya pakai moss, langsung repotting biar gak layu, jadi gak dibuang mossnya. Ini masih ada mossnya sini nih lur, tuh mossnya di tengah masih ada, mossnya masih ada. Saya tambahin aja ke pinggirannya dengan media tanam yang lain, saya pakai arang sama coco chip sini buat melengkapinya. Ini coco chip sabut kelapa yang sudah dipotong-potong dibentuk dadu, juga arang double. Jadi kalau penyiraman lihat sini aja medianya, jangan lihat di arangnya ya, medianya lihat di media moss. Kalau sekiranya masih basah gak perlu disiram, ini masih basah begini gak perlu disiram. Kalau terlalu sering nyiram itu rawan busuk, gampang rontok nanti bunganya. Yang penting tadi itu penyiraman jangan terlalu sering, gak ada patokan hari, yang penting patokannya ke media masih basah gak perlu disiram. Sama pemupukan, kalau pupuk saya usahakan jangan kena bunga, kita pupuk atau pestisida atau yang lain di daun aja sama ke media. Dan ditempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang lancar, makanya ini saya digantung. Kalau agak digantung ini agak susah anginnya, dia butuh angin lur kalau untuk anggrek ya. Kalau untuk anggrek epipit dia angin penting, cuman memang beberapa anggrek ada yang butuhnya lebih, ada yang enggak. Kalau untuk anggrek bulan dia memang butuh kelembaban dan sirkulasi udara yang lebih lancar dibanding anggrek yang lain. Kalau dibanding dendrobium ini lebih lebih manja dah istilahnya. Kalau dendrobium itu lebih tahan banting, kalau ini lebih manja. Tapi kalau misalkan mau ditempatkan di bawah hujan, di bawah curahan air hujan secara langsung, ini harus diganti pot ininya, media tanamnya jangan pakai moss. Kalau pakai moss terkena hujan ini dijamin busuk kalau misalkan musim penghujan kayak begini. Tapi kalau misalkan udah lama mah gak masalah, kalau baru beli langsung kita tempatkan di tempat yang terkena air hujan secara langsung, itu dia gak tahan anggreknya, dia gak tahan karena akarnya masih sedikit, medianya terlalu basah, ujungnya busuk ujung-ujungnya. Jadi tempatkan di bawah naungan aja dan digantung ya kalau ada, kalau bisa. Kalau misalkan gak memungkinkan, ditempatkannya sekiranya terkena udara langsung, terkena angin maksudnya, dia biar sirkulasi udaranya lebih lancar, lebih banyak angin lebih bagus. Tapi kalau angin topan mah kagak juga sih, hancur, yang sedang aja anginnya. Nah biar lebih awet, misalkan jika Anda
atau teman-teman semua pingin lebih awet bunganya, nanti bisa memanfaatkan tunas yang belum mengeluarkan bunga. Nah, ini misalkan tunas ini nih, ini belum berbunga. Kalau dirangsang nanti bisa berbunga lagi. Yang ini juga, ini belum berbunga, belum mengeluarkan spike. Nanti kalau misalkan udah habis bunganya, dipotong, dirangsang di sini titik-titik yang belum berbunga. Atau mau sekarang juga boleh kita praktekin dah. Saya merangsangnya pakai hormon 6-BAP. Hormon 6-BAP ini untuk merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem. Pertumbuhan di titik meristem kayak begini. Jika unsur hara untuk pembukaannya banyak, ini numbuh jadi bunga. Jika misalkan tidak tersedia, tidak mencukupi, ini jadinya keki kalau jadi ya. Kalau gagal ya berarti jong. Kalau jadi ini jadi keki. Kalau misalkan unsur haranya untuk pembungaan kurang, kalau misalkan unsur haranya memenuhi di anggrek ini, bisa jadi bunga. Makanya jangan heran kalau misalkan kita tetes kok jadi keki, itu tergantung anggreknya. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara, usahakan kita pakai pupuk untuk pembungaan yang mengandung unsur kalium lebih banyak daripada nitrogen. Ini dibuka dulu ya lur, kalau menetes BAP. Kalau gak dibuka gak masalah, bisa sedeketin dulu dah, susah weh. Untuk yang seperti ini kan terbuka, jadi gak perlu disobek juga masalah. Yang penting bisa masuk. Kalau gak ada BAP bisa pakai BB, itu lebih bagus biasanya, bud breaker. Ini bisa dibeli di toko-toko online. Banyak kok sekarang, udah gampang belinya, banyak yang jual. Nah ini gini, kan gak ada apa namanya, ini udah terbuka ininya, seludang ininya, kelopak ininya, kelopak penutup tunas. Nanti kalau misalkan sudah tumbuh, udah panjang, potong. Ini kemungkinan ini jadi kalau yang begini. Kalau misal ragu, potongnya jangan di sini, potong di sini aja lur. Nah di sini nih. Kalau misalkan khawatir ya, kalau di sini juga bisa. Kalau misalkan lebih aman, di sebelah sini aja, serang satu ruas. Soalnya kita ada punya ruas di sini, punya buku. Ini salah satu fungsinya untuk menahan busuk. Misalkan dari sini busuk, ini bisa ketahan di sini, ini lebih aman. Kalau dari sini, kalau misalkan dia busuk, langsung ke titik ininya, titik tunasnya, itu lebih rawan kalau di musim penghujan. Tapi kalau mau lebih bagus mah di sini juga bisa. Kalau yakin aman mah di sini nggak masalah. Ya, untuk yang masih tertutup, mata tunasnya tertutup dengan seludang ini, dengan kelopak penutup tunas, ini harus dibuka dulu sedikit, biar ininya apa namanya, ZPT-nya bisa masuk ke tunas, biar penetrasinya lebih bagus. Kalau nggak ada BAP bisa mama breaker, disobek aja sedikit, cuman hati-hati terkena tunasnya. Kalau terkena tunasnya nanti dia gagal, malah busuk, kering, nanti nggak jadi. Ini mesti hati-hati lur, ekstra hati-hati. Yang penting kebuka aja sedikit, nggak masalah, biar itunya masuk, biar obatnya masuk. Nah gini aja cukup, udah kelihatan ya. Nah ini nih, ininya mata tunasnya, ditetesin aja di sini. Sebaiknya ini habis berbunga, kalau misalkan bunganya tinggal 1 kuntum atau 2 kuntum, lakukan seperti ini. Ini apa namanya, contoh aja. Harusnya udah habis ya, kalau udah menjelang habis berbunga, ditetesin dia nongol lagi. Nah nanti kalau misalkan sudah mulai bengkak, ini udah mulai nongol, bisa dipotong. Atau misalkan udah potong dulu gak masalah, ini udah gini potong langsung bisa, gak masalah. Kalau mau lebih aman, nanti aja dah, udah agak nongol kelihatan, potong. Kalau gak dipotong ini buang dulu ya. Kalau misalkan sisa 1 atau 2 mah, 2 dibuang aja, potong-potong, buang bunganya biar energinya fokus ke titik yang baru. Tapi syaratnya, jika mau membungakan pakai hormon ini, bantuan hormon 6-BAP atau dengan bud breaker, itu harus dipastikan anggreknya dalam kondisi sehat dan subur. Kalau anggreknya kondisinya kurang bagus, misalkan akarnya banyak yang busuk atau daunnya menguning, itu sebaiknya jangan. Sebaiknya dipotong aja dari sini, habisin. Ini 1 ruas, potong di atasnya, biar busuknya gak menyebar. Kalau busuk, potong di sini, dihabisin aja, biar dia fokus ke pertumbuhan batang dan daun dan akar juga. Nanti juga dia berbunga. Yang penting sabar aja lur. Kalau buat anggrek mah, kalau anggrek itu gampang berbunga, yang penting sabar aja. Emang agak lama sih.
Gitu aja, gak ribet. Yang penting kita sayangin aja tanaman kita, pahamin karakter masing-masing tanaman. Itu membungkakannya gak terlalu sulit, dan perawatannya pun gak terlalu sulit, mudah banget kalau kita tahu karakternya. Misal ini anggrek bulan, dia gak tahan sinar matahari, yang terlalu banyak. Kita simpan dan tempatkan di bawah naungan, atau sekiranya mendapatkan sinar matahari sekitar 50-60%. Itu lebih bagus, gak ribet perawatannya. Juga di sirkulasi udara juga yang kena angin, sama di penyiraman. Dia kebutuhnya lembab tapi tidak basah. Kalau basah ya busuk, kalau lembab dia subur. Alternatifnya jika mau fluorine, bisa diganti media tanam. Kalau sudah habis berbunga, ganti media tanamnya pakai yang lebih poros, bisa pakai arang atau kokocip boleh, atau pakai kulit pinus bisa. Kayak begini lur. Nah ini udah saya ganti, udah saya repotting, saya habisin ininya, media tanam lamanya ganti sama kokocip pur arang yang poros. Kalau misalkan khawatir kelembabannya, bisa pakai pot ini nih, alternatifnya pot yang kayak begini. Ini lubangnya banyak, jadi sirkulasi udaranya lancar, tapi di bawahnya nampung air lur. Jangan khawatir kalau misalkan panas terik, ini masih ada air, cadangan air di sini. Soalnya gak saya bolongin bawahnya sengaja, biar dia nahan air, biar dia nampung air. Kalau misalkan panas terik, ini airnya dia nguap ke atas. Ini tetap lembab, dia tetap lembab. Kalau misalkan musim hujan kan pinggirannya bolong, jadi air keluar dari sini, cuma nyisa sedikit. Tapi kalau misalkan hujannya banyak mah, kita tinggal miringin aja gini, airnya keluar semua. Lebih aman, ini lebih simpel, lebih mudah kalau menurut saya pakai model begini. Ini tempat sendok atau tempat pulpen dibikin begini, dimodif, bijinya dilobangin pakai gantungannya banyak, kadang banyak yang jual. Kalau sekarang mah di toko-toko pot juga ada banyak yang begini, gantungan kayak begini. Kalau ini nggak ada toko pot, harus belinya di toko perabot. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.